Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua untuk bisa istiqomah belajar dan mengamalkannya sehingga ilmu yang kita amalkan ini bisa menjadi hujjah di depan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari di mana tidak lagi berguna harta yang kita banggakan atau anak-anak yang kita elu-elukan, tapi yaitu hari di mana tidak lagi bermanfaat harta maupun anak kecuali orang-orang yang datang dengan hati yang selamat. Kita kembali mengkaji pembahasan kita terhadap hadis yang dikumpulkan oleh Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam bab fadl az-zuhd fi dunya wal hathi ala taqall minha wa fadl al-faqr, keutamaan zuhud terhadap dunia dan anjuran untuk mengambil bagian sedikit darinya dan keutamaan fakir. Pertemuan yang lalu kita sudah mengambil faedah tentang zuhud adalah karakter Nabi kita SAW, dan dia juga karakter para sahabat dan juga karakter ulama yang mana sepatutnya itu juga menjadi karakter ahlul iman. Yang kita akan ambil dari bab zuhud ini, faedah yang kita akan ambil sebelum kita masuk ke dalam hadis bab ini, yaitu zuhud adalah di antara obat untuk terhindar dari fitnah. Nah, kita tahu fitnah ini fitnah umum ya, baik fitnah yang menyerang pada setiap zamannya atau fitnah yang dia datang setiap zamannya terus menjadi besar, seperti hadis di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah duduk bersama para sahabat bermusyawarah. Kebetulan pada hari itu dihadiri oleh Hudzaifah bin Yaman, yang mana Hudzaifah bin Yaman dia adalah sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tahu tentang fitnah, tahu siapa yang munafik, tahu siapa yang mukmin, tahu Hudzaifah bin Yaman. Dengan itulah kebetulan Umar bertanya ya. Kebetulan Umar tahu mumpung ada Hudzaifah kita akan bertanya. Cuman Umar tidak langsung ke Hudzaifah. Umar melempar pertanyaan ke sahabat. Kira-kira siapa di antara kalian yang tahu tentang fitnah? Bisa jadi ada yang lebih tahu dari Hudzaifah bin Yaman. Sahabat mengerti juga, sahabat tahu di situ ada Hudzaifah. Mana mungkin mereka mengatakan ana gitu. Ada Hudzaifah di sana. Akhirnya terdiamlah sejenak sampai akhirnya Hudzaifah mengira kayaknya mereka membutuhkan ana. Memang ana di sini. Maka Hudzaifah mengatakan ana ya Amirul Mukminin. Kata Umar, "Thayyib ya Hudzaifah, anta jali." Entilah orang yang ana tuju. Maka Hudzaifah menjawab apa? Yaitu fitnatur rajuli fi ahl wa fil mal wa fil jar. Tukaffiruhu as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi Hudzaifah mau nyari aman ya. Nyari aman. Hudzaifah menjawab fitnah yaitu adalah fitnah seseorang yang terjerat pada keluarganya, fitnah yang dijerat oleh hartanya atau tetangganya. Semua fitnah ini. Wajalna ba'dukum li ba'din fitnatan
atasbirun ya. Semua satu sama lain akan menjadi ujian dengan yang lainnya, mampukah kita bersabar. Obatnya tukaffiruhus shalah. Kalau ada fitnah di keluarga, kita sholat ya. Ajarkan anak-anak kita sholat. Kalau di rumah dihidupi sholat, insyaallah fitnah itu akan berkurang. Wa tukaffiruhus shadaqah. Shadaqah itu kalau fitnah kita pada harta, ya kita sedekahkan. Kalau fitnah kita bertetangga, ya kita amar ma'ruf nahi munkar. Kata Umar, bukan itu yang ana minta. Maksudnya, al fitnatul lati tamuju mujal bahr. Kata Umar bin Khattab, fitnah yang dia seperti ombak, yang dia memakan satu ombak dan ombak yang lainnya. Hudzaifah takut. Bagaimana saya mungkin bisa menjawab ini sedangkan engkau di depanku ya Amirul Mukminin. Tahu ya. Yang dimaksud adalah Umar Al-Faruq. Jadi kenapa dimakan Al-Faruq? Karena Umar dia yang membedakan antara hak dan batil, dan beliau berdiri di depan untuk membendung fitnah. Itu Umar Al-Faruq. Maka Umar nanya, bagaimana aku bertanya sedangkan pintu itu ada di depanmu ya Umar? Kata Hudzaifah bin Yaman. Kata Umar, hal yuftahu am yuksar? Apakah akan dibuka atau didobrak, dihancurkan? Kata Hudzaifah bin Yaman, bal yuksar. Bahkan itu akan dihancurkan. Kata Umar, fahariyun Allah yughlaq. Kalau gitu enggak usah ditutup sekalian. Apa maksudnya perkataan Umar dan Hudzaifah ini? Membuat para sahabat juga bingung, sama antum bingung juga ya. Dikatakan maksudnya adalah bagaimana mungkin aku menjawab fitnah yang antum maksud sedangkan engkau sendiri pemendungnya. Maka Umar bertanya, apakah nanti itu akan dibuka oleh aku sendiri, jadi aku menjadi pembuka fitnah, atau aku yang dibunuh ya, karena Umar akan dibunuh nanti. Aku akan, kata Hudzaifah, bal yuksar, engkau akan dibunuh. Makanya setelah itu fitnah selanjutnya akan semakin banyak. Fitnatul Khawarij, fitnatul Syiah, fitnatul selanjutnya akan berkembang. Maka itulah yang dikhawatirkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Dan fitnah ini akan terus ada setiap zaman. Dan dimulai dan para sahabat bertanya, apa yang maksud dari pembicaraan kalian wahai Hudzaifah dengan Umar? Kata Hudzaifah, fitnah yang dimaksud adalah fitnah yang dimulai dari khilaf, lalu berkembang menjadi safkud dima, saling membunuh, lalu berkembang sampai fitnah itu dajjal. Nah, fitnah ini yang kita coba untuk menghindar darinya. Maka zuhud adalah obatnya. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Mansur Hasan Al-Salman pun beliau membuat kitab Manhajus Salaf fi Ta'amul Ma'al Fitan. Di antara obat untuk selamat dari fitan, di antara adalah uzlah. Uzlah itu tidak ikut FOMO ya. Ramainya orang mana dia ikut ini. Nabi pernah bersabda, sayati alaikum zamanun al-qa'idu fikum khairun minal qa'im wal qa'imu fikum khairun minas sa'i. Akan datang suatu zaman nanti orang yang duduk di antara kalian jauh lebih baik daripada yang berdiri. Maksudnya apa? Berdiri dia menyambut fitnah. Dan orang yang berdiri di antara kalian lebih baik daripada yang berjalan menyambut fitnah. Maka pentingnya uzlah. Pentingnya di sini kita menghindari umumnya manusia ya. Sudahkah kita sibukkan kita dengan mengkaji kitab? Mana di antara kita yang sudah menghabiskan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Habis waktu kita dengan ikut viral-viralnya. Sekarang istilahnya viral ya, viralnya orang. Maka ini yang harus kita catat betul-betul. Maka uzlah itu penting. Uzlah itu penting. Menyendiri, tapi uzlah ini tidak sembarang uzlah ya. Uzlah ini harus memiliki dua rukun. Rukunnya adalah al-ilmu wa zuhud. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Hilatul Talibul Ilm, al-uzlah idza saqata minhu ainul ilmi zallah. Ya, uzlah itu kan ain, zai, lam dan ta marbuthah. Kalau huruf ainnya hilang, tersisa apa? Zallatun. Kalau dia melakukan uzlah, menyendiri tanpa adanya ilmu, dia akan tergelincir pada kesesatan. Ya, dia akan tergelincir pada kesesatan. Jadi pentingnya ilmu, ya, pentingnya kita belajar. Dan uzlah idza saqata minhu zainuz zuhdi ay'al illah. Uzlah kalau turun jatuh huruf zainnya, tersisa ain, lam dan ta marbuthah. Kalau dia hilang kezuhudannya, dia akan sakit ya. Ada orang menyendiri berusaha zuhud, tapi dia nggak punya berusaha menyendiri, berusaha untuk tidak beramai-ramai, tapi dia nggak zuhud. Ketika Allah berikan rezeki yang sulit, dia akan hasad, dia sakit hatinya. Oh, ini kenapa dia lebih dapat banyak rezeki? Dan zuhud ini obat kita untuk menghadapi fitnah dunia. Dan dunia ini berat ya, dunia ini berat, ujian. Dan gak heran bicara tentang zuhud, rata-rata hadis ini bicara tentang dunia.
Nah, ini sadar dunia ini sangat berat untuk kita hadapi. Kita kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam bab ini itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin dan nerakanya dan jannahnya dan surganya orang-orang kafir. Memang capek ikhwah kita hidup di dunia. Karena dunia itu darul bala, ujian. Kita nggak heran ya. Setelah selesai dari ujian berpindah ujian selanjutnya sampai kita meninggal ke akhirat. Nah, maka nggak heran Allah memberikan sifat ya. Dunia dengan firman-Nya firman-Nya innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kalau kita lihat tafsir Qurtubi, runutan ini seperti usia ya. Ya, kita mulai dari innamal hayatud dunya la'ib, bahwasanya dunia itu adalah permainan. Kalau kita lebaran, anak-anak kecil itu sering bawa ya, normalnya lebaran itu adalah tentang dunia ya. Kalau kita ngumpul itu isinya tentang dunia semua. Anak-anak bawa mainannya. Kalau anak kecil ini nggak selamat dari permainan, dia akan masuk ujian kedua ya. Yaitu apa? Lahun, lalai. Lalai itu adalah usia antara 15 sampai 20 ya. Rata-rata anak-anak muda yang belum nikah ini dia banyaknya main HP ya. Kalau lihat di pojok, kalau lebaran di pojok sendiri nih, main HP. Biar disuruh orang tuanya malas. Lahun. Kalau dia nggak selamat dari laib, dia akan terjerat pada fitnah yang kedua itu lahun. Dalam ujian di atas ujian lagi ya. Udah nggak selesai dari permainan, diuji lagi dengan kelalaian. Kemudian dia akan naik kepada zina. Ini buat anak-anak yang usia yang mau nikah ya. Dia mulai bertampilan masya Allah ya, pakai Gatsby atau apa zina ya, tampilan bagus untuk menarik lawan jenis. Pun yang wanita pun demikian. Itu nyata di lebaran, itu nyata semua dunia isinya zina. Kemudian watafakhurun bainakum, ini udah mulai punya kelebihan ya, mobil, harta dan lainnya, punya apa itu usia 30, 40 sampai 50 mungkin. Baru watakasrun fil amwali wal aulad, mulai bangga-bangga dengan banyaknya anak saya sudah S3, S4, S24 misalnya. Atau Samsung ya. Atau sudah punya apa, cucu saya sudah ini, susah ini, itu repot ikhwah kalau kita mau ikutin gaya dunia. Sedangkan akhirat berbeda. Maka kacamata kita harus tembus dari kehidupan dunia ya. Ini yang perlu dicatat untuk kita semua. Makanya sulit untuk bisa menghadapi dunia. Kalau kita tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan tergerus oleh zaman. Maka hakikat dunia adalah sijnul mukmin, capek. Nah, ya pernah suatu ketika Imam Ahmad ditanya, kapan kita rohah? Capek kita di dunia ini, capek. Kapan kita istirahat dari dunia ini? Nanti. Ketika kita tahu kaki kita sudah mulai masuk ke dalam surga, itu rohah kita. Nah, di sini kita harus bertahan. Fitnah di depan, ujian kita sangat besar, maka bersabarlah dan mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa melewati ini kalau kita tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ayat yang sering kita baca 17 kali minimal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah, dan gak akan mungkin ibadah ini bisa kita lakukan kecuali dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup doa ke majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah.